Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Frilia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rian Arthur MPD. Berikut terdapat kisi-kisi instrumen penilaian, di mana kompetensi keahlian yang diambil yaitu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan dengan mata pelajaran konstruksi bangunan. Kelas 11. Muatan pelajarannya yaitu konstruksi bangunan dengan kompetensi dasar, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan sesuai peraturan K3 LH. Berikut terdapat 5 indikator soal. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan jenis alat pelindung diri atau APD yang digunakan berdasarkan pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan 100% benar. Di sini dia termasuk dalam level C3. Lalu yang kedua, diberikan gambar pekerjaan konstruksi, peserta didik dapat mendeteksi jenis bahaya dan risiko K3 dengan benar. Levelnya masuk ke C4. Lalu yang ketiga, ada peserta didik dapat mempertimbangkan pengendalian risiko K3 yang dilakukan berdasarkan jenis bahaya dan risiko K3 dengan benar. Levelnya C4. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pengendalian risiko pada sebuah uraian pekerjaan konstruksi yang diberikan dengan benar. Itu termasuk dalam C4. Lalu yang kelima, yang terakhir, dengan diberikan uraian pekerjaan konstruksi, peserta didik dapat menyusun perencanaan pra R3K dengan benar. Itu termasuk C6. Semuanya penilaiannya dalam bentuk tes dengan jenis tulis, yaitu uraian. Lalu berikut terdapat kartu soal ulangan harian atau uraian. Yang pertama, soalnya yaitu soal nomor 1 dengan bobot 15, yaitu saat melakukan pekerjaan konstruksi berupa pengelasan, alat pelindung diri atau APD apa saja yang seharusnya digunakan, sebutkan beserta fungsinya. Nah, kunci jawabannya yaitu kacamata las, beserta fungsinya, sarung tangan kulit beserta fungsinya, earmuffs, wear pack, safety shoes, litter apron, dan masker las sesuai fungsinya. Nah, untuk kriteria jawabannya, apabila jawaban benar dan lengkap beserta fungsinya yang tepat, maka akan mendapatkan skor 5. Lalu, apabila jawaban benar dan lengkap namun fungsinya kurang tepat, maka akan mendapat skor 4. Apabila jawaban benar, kurang lengkap beserta fungsinya yang tepat, maka akan mendapat skor 3. Lalu, apabila jawaban benar dan lengkap tanpa fungsi, maka skornya 2. Apabila jawaban salah tanpa fungsi, skornya itu 1. Lalu untuk soal nomor 2 dengan bobot 15, berikut terdapat gambar pekerjaan konstruksi, analisis jenis bahaya dan risiko K3 yang dapat terjadi dari pekerjaan konstruksi tersebut. Kunci jawabannya yaitu yang pertama, pekerja dapat tergores benda tajam saat pemasangan, pekerja tidak sengaja tertusuk besi, pekerja terpeleset dan terjatuh, tertimpa benda asing dari atas, kabel putus, alat terguling, pekerja terbentur, dan seat pile lepas. Nah, kriteria jawaban untuk penilaiannya, apabila jawaban benar dan analisis lengkap, maka skor 5. Apabila jawaban benar, namun analisis itu kurang dari 8, resiko minimal 6 yang disebutkan resikonya yaitu skornya 4. Apabila jawaban benar, namun analisis kurang dari 6 resiko yang disebutkan minimal hanya 4, maka skornya 3. Apabila jawaban benar, namun analisis kurang dari 4 resiko yang disebutkan hanya 3 minimal, maka skornya 2. Apabila jawaban salah dan analisis kurang dari 3, maka skornya 1. Untuk soal nomor 3 dengan bobot 15, berdasarkan jenis bahaya dan resiko K3 pada pekerjaan pondasi di soal nomor 2 di atas tadi, pertimbangkan pengendalian risiko K3 apa saja yang dapat dilakukan. Kunci jawabannya yaitu dengan menggunakan APD yang sesuai dari segi pemakaian dan kualitas. Yang kedua, menggunakan rambut peringatan, buat pagar pelindung, ujung-ujung mesti ditutup, pastikan kondisi kabel masih baik, posisi dan kapasitas harus seimbang, wajib koordinasi dan sesuai SOP, dan pastikan ikatannya kuat. Kriteria jawabannya, apabila jawaban benar dan analisis lengkap, maka skornya 5. Jawaban benar, namun analisis kurang dari 8 resiko, minimal 6, itu skornya 4. Apabila jawaban benar, namun analisis kurang dari 6 resiko, yaitu minimal 4, maka jawabannya 3. Apabila jawaban benar, namun analisis kurang dari 4 resiko atau minimal 3, maka jawabannya 2. Apabila jawaban salah dan analisis kurang dari 3, maka skornya adalah 1.
Untuk soal nomor 3 dengan bobot maksud saya untuk soal nomor 4 dengan bobot soal 20, berikut terdapat uraian pekerjaan tanah, lalu analisislah jenis bahaya dan pengendalian risiko yang dapat terjadi dari pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, kunci jawabannya yaitu, dari segi identifikasi bahaya dapat terjadi tebing longsor, galian runtuh, akses licin atau curam, jatuh terperosok, terhirup gas CO, tenggelam atau hanyut, terisolasi gelap, tertimpa lap, tersengat listrik, dan gas terbakar. Nah, pengendalian risikonya yaitu dinding turap, stabilisasi tanah, tangga akses, pagar pengaman masuk oksigen, pelampung, lampu penerangan, barikade atau batas area kerja, isolasi kabel, dan rambu-rambu dilarang merokok. Kriteria jawabannya yaitu apabila identifikasi bahaya dan pengendalian risiko lengkap dan sesuai, maka skora 5. Apabila identifikasi bahaya dan pengendalian risiko lengkap namun kurang sesuai, maka skora 4. Apabila identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sesuai namun kurang lengkap, yaitu hanya 7, minimal 7 disebutkannya, maka nilainya 3. Apabila identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sesuai namun kurang lengkap, disebutkan minimal hanya 5, maka skora 2. Apabila identifikasi bahaya dan pengendalian risiko kurang lengkap dan tidak sesuai, maka skornya 1. Lalu untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5 dengan bobot 30, eee dengan indikator soal dengan diberikan uraian pekerjaan konstruksi, peserta didik dapat menyusun perencanaan pra-R3K dengan benar. Maka susunlah perencanaan pra-R3K untuk pekerjaan galian di sekitar lereng sesuai dengan format tabel di atas. Maka kunci jawabannya adalah sebagai berikut, jadi peserta didik akan mengidentifikasi bahaya apa saja yang dapat terjadi dari uraian pekerjaan tersebut, lalu menilai kekerapannya berapa skornya, keparahannya berapa, tingkat resikonya seberapa tinggi, lalu skala prioritasnya itu seberapa urgent atau seberapa penting, lalu ada menganalisis pengendaliannya. Untuk kriteria jawabannya atau penilaiannya, apabila jawaban lengkap, benar, dan sesuai dengan tabel di atas kunci jawaban tadi, maka skora 5. Apabila jawaban benar sesuai namun kurang lengkap, maka skora 4. Apabila jawaban lengkap namun kurang sesuai, maka skora adalah 3. Apabila jawaban kurang lengkap dan kurang sesuai, maka skornya adalah 2. Dan apabila jawaban salah dan tidak sesuai, maka skornya adalah 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.